kita nikmati ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Ini banyak ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Kita baca bersama-sama ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita melihat Maria dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dan kita melihat Maria ini adalah seorang gadis yang masih perawan, dan ketika didatangi oleh malaikat, dan kondisi itu menjadikan dia terkejut ya, atau shock, karena situasinya itu tidak terduga, dan oleh karena tiba-tiba malaikat itu mendatanginya. Saudaraku yang terkasih, ketika malaikat itu memberitahukan salam yang membahagiakan bagi Maria sebenarnya, tapi Maria sebenarnya juga belum siap karena situasi itu. Namun demikian, dalam yang dia bukan hanya dia, tapi dia bertanya akan situasinya. Dia katakan bahwa ayat 29 tadi, ia bertanya dalam hati. Seringkali kita juga begitu. Kalau kita punya masalah, kita kadang-kadang tanya pada Tuhan, "Tuhan, kok masalah ini kok datang? Ini pergumulan kok datang? Ini ada apa maksudnya?" Saudara, itu baik ya, karena kita boleh bertanya di dalam hati kita, dan orang lain juga tidak tahu akan persoalan yang kita hadapi. Tapi saudaraku, ketika Maria mendengar
malaikat ini berkata bahwa dia itu akan mengandung, dan bagaimana caranya dia mengandung karena dia belum bersuami, dan satu-satunya peristiwa ini yang terjadi di dalam dunia ini, dan satu-satunya peristiwa yang tidak ada yang menyamai sampai hari ini, saudara sekalian. Dan ketika melihat ini, Maria langsung bukan hanya bertanya dalam hatinya, tapi dia juga langsung bertanya kepada Tuhan akan masalah ini. Dan melalui malaikat Tuhan itu, dia bertanya tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi itu dalam kehidupannya. Dikatakan ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudaraku, dan ini sama dengan kondisi kita. Sebaiknya kita bukan hanya bertanya di dalam hati saja, tapi juga kita harus bertanya langsung kepada Tuhan dalam posisi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Utarakan ketidaktahuan kita, utarakan masalah hidup kita, utarakan kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita bicara langsung kepada Tuhan melalui kata-kata, itu bukan saja didengar oleh Tuhan, tapi juga menolong kondisi tubuh kita. Secara fisik kita perlu bercakap-cakap dengan orang lain, karena Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan perlu ada seseorang yang bisa untuk bercakap-cakap dengan kita. Salah satu yang bercakap-cakap yang enak itu adalah dengan Tuhan, karena segala rahasia kita bicara sama Tuhan, dan Tuhan itu tidak memberitahukan masalahnya kepada orang lain, tapi Tuhan akan menyimpan doa-doa kita, perkataan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab pada waktu tepatnya ketika kita membutuhkan itu. Saudara sekalian, pertanyaan Maria itu dijawab oleh Tuhan, dan ketika malaikat itu mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Berarti luar biasa bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu segala hal yang mungkin. Bagi manusia segala hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan ketika jawaban malaikat itu yang luar biasa yang diberikan kepada Maria, dan Maria itu merasa hal yang luar biasa, dan dia menyadari bahwa kemampuan Allah itu melebihi kemampuan dari manusia. Kalau Allah itu tidak bisa berbuat segala sesuatu, tentu Allah itu dipertanyakan. Allah yang bagaimana itu? Allah yang menciptakan tapi tidak bisa memelihara, mendukung, dan menolong umatnya. Tapi dalam kondisi itu, Maria itu diberi jawaban. Hendaknya kalau kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini, kita harusnya bukan saja bertanya dalam hati, tapi hendaklah kita juga mengucapkan itu kepada Tuhan, supaya kita juga diberikan berkat kepada kita. Saudaraku, dalam yang kedua, Tuhan juga mengajarkan dalam peristiwa Maria itu, bahwa Maria itu dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika diberitahukan itu, bukan Maria langsung bersukacita, dia langsung mengatakan, hebat aku ini, aku ini orang yang terpilih, dipilih oleh Tuhan. Dan dia mungkin bersukacita, lalu sikrat-sikrat, dan oh tidak, tapi sikap dari Maria justru ditunjukkan ketika firman Tuhan di ayat yang 38 itu, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia menyadari bahwa kedatangan malaikat itu yang
luar biasa, dan semua orang kebanyakan juga percaya kepada malaikat, dan malaikat itu adalah suruhan dari Tuhan. Tapi yang mengherankan, ada juga orang yang percaya malaikat tapi tidak percaya kepada Tuhan yang menyuruhnya. Dan peristiwa ini adalah Allah menyuruh malaikat untuk berbicara kepada Maria, dan Maria itu mengamini bukan dengan ketinggian hati, tetapi dengan kerendahan hati. Dia menyatakan, biarlah itu terjadi karena aku ini hamba Tuhan. Jadi ini merupakan sikap yang luar biasa yang ditujukan kepada Maria. Dia tahu bahwa Tuhan itu memberikan karunia yang begitu besar di dalam kehidupannya, tapi Maria itu mengakui bahwa semua itu biar saja terjadi dalam hidupnya, karena dia mengaku sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba yaitu kan budak, daulas, yang tidak punya hak untuk berbuat satu, orang lainnya menuntut pada Tuhan, tapi dia mau menerima apa adanya. Dan seringkali kita juga harusnya meniru sikap Maria ini, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah hamba Tuhan, ya bukan hamba Tuhan seperti saya ini yang karena sekolah teologi lalu dipilih, ditabiskan menjadi pendeta lalu disebut hamba Tuhan. Tapi sebenarnya hamba Tuhan itu semua orang yang percaya kepada Tuhan dan merasa diberkati Tuhan dengan luar biasa besarnya, dan mengakui bahwa Tuhan itu memang majikan kita, Tuhan itu juragan kita, sehingga kita bisa mengatakan biarlah ini terjadi, sesungguhnya kami hamba Tuhan. Saudaraku sekalian, hal ini harusnya juga menjadi teladan bagi kita, bahwa biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita biasa-biasa, hidup kita, wah umurnya sudah kepala 6, kok ya begini aja jadi orang Kristen. Jangan mengeluh, tapi syukuri, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita sampai kepala 6, mungkin sampai kepala 7, tetap ada, dan itu luar biasa. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan karena bukan pertolongan Tuhan, Maria juga bukan siapa-siapa. Tapi karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu, Maria itu sudah dikenal sampai 2022 hari ini di seluruh muka bumi ini, dan menyebut Maria orang yang berbahagia. Ini luar biasa. Saudaraku yang ketiga itu, bahwa Maria itu mengetahui bahwa Tuhan mengirim malaikatnya kepada dirinya. Dia bukan hanya rendah hati, merendahkan hatinya dan menunjukkan dia sebagai hamba Tuhan, tapi juga dia berserah diri kepada Tuhan. Dia pasrah diri, dan dikatakan ayat 38 itu, ya, 38b, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sesuatu yang menunjukkan Maria itu mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia mau memasrahkan dirinya kepada Tuhan 100%. Apa perkataan malaikat itu biar terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak membantah dan juga dia tidak protes apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu memberikan hal yang luar biasa itu, dan Maria itu hanya mengatakan biarlah semua perkataan itu biarlah terjadi sesuai, jadilah padaku menurut perkataan itu. Jadilah padaku, ya, bukan jadilah kepadamu, ya, jadilah kepada kita semua, tapi terutama kepada dirinya sendiri. Dia mengakui, dia
biarlah itu terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita juga harusnya seperti Maria. Kalau Tuhan menghendaki kita diberkati oleh Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan, harusnya kita juga mengatakan, biarlah jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah padaku menurut firman-Mu. Dan firman Tuhan itu yang diberikan kepada kita dan kita mau melakukannya, maka kita disebut orang yang berhasil di dalam kehidupan kita. Ya kan, karena keberhasilan itu sesuai dengan apa syarat yang mungkin kita mau berhasil. Banyak orang yang mengatakan, oh kalau berhasil itu punya rumah mobil, rumah bagus, dan bukan hanya itu, gajian juga banyak, dan orang mengatakan, oh itu berhasil. Dan kalau diberikan kepada dunia sekuler, itu pasti orang berhasil itu seperti itu, ya. Tetapi bagi anak Tuhan, keberhasilan itu bukan hanya mempunyai harta benda semata-mata, tetapi orang berhasil itu mau menuruti firman Tuhan, mau mengimani firman Tuhan, mau menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Biarlah apa yang Engkau katakan itu terjadi. Biarlah firman Tuhan itu yang kita dengar itu terjadi kepada kita hari ini. Demikianlah ketika firman Tuhan ini menjadi semangat bagi kita untuk menyambut hari Natal yang semakin dekat beberapa minggu ke depan. Itu bukan membuat kita menjadi sedih karena situasi ini, tapi itu justru menjadikan hati kita boleh bersukacita. Kita menyambut hari yang bahagia itu seperti Maria yang mau menerima itu. Biarlah karena terjadi, pertama karena dia merasa dia hamba Tuhan, kedua dia mau memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan kerjakan, dan itu biar terjadi di dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan ini, biarlah menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap setia dan berharap kepada Tuhan seperti Maria yang menghadapi pergumulan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi hal-hal yang lain yang tidak terduga dalam hidup kita, biarlah kita tetap meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan disebut orang yang berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu oleh karena pagi hari ini Tuhan menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali supaya kami boleh seperti Maria yang menghadapi pergumulan hidupnya. Dia mau menerimanya karena tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dalam hidupnya. Bahkan Tuhan itu melebihi semua rencana-rencana di dalam kehidupannya, sehingga rencana Tuhan itu berjalan dengan baik. Dan sampai berkatnya itu kami terima pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Dalam firman-Mu ini menetap dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.